Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hestri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, Ibu akan menemani kalian pada pembelajaran hari ini melalui kegiatan belajar dari rumah. Walau kita masih belajar dari rumah, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Yuk, kita ingat pesan Ibu tentang protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu, tetap pakai masker, cuci tangan. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat Untuk memutus mata rantai COVID-19, hindarilah kerumunan dan selalu menjaga jarak. Kita harus membiasakan gaya hidup yang baru, disiplin, dan komitmen. agar kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Nah, masih ingat ya pesan Ibu? Sekarang ingat juga, apakah kalian sudah mandi, berpakaian bersih dan rapi, serta sarapan pagi? Jika kalian sarapan pagi, kalian akan menjadi lebih bersemangat. Jangan lupa juga siapkan peralatan belajar kalian. Jika sudah, yuk kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, agar kita dimudahkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi tema 7 tentang perkembangan teknologi. Memasuki subtema 2 yaitu perkembangan teknologi produksi sandang pada pertemuan yang pertama. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah anak-anak, subtema yang kedua ini membahas tentang teknologi produksi sandang. Apakah kalian ada yang tahu apa itu sandang? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandang berarti bahan pakaian. Jadi, pada materi di subtema 2 ini kita akan membahas tentang teknologi produksi pakaian. Coba kalian perhatikan pakaian kalian. Pakaian apa yang kalian kenakan sekarang? Nah, pakaian apa saja yang kalian miliki? Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, blus, ada celana panjang, celana pendek, dan juga rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian ternyata terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kalian bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Nah, pakaian apa saja yang dihasilkan? Yuk kita cari tahu bersama-sama tentang bahan dasar pakaian yang digunakan untuk membuat pakaian yang kita kenakan. Kita cari tahu ya informasinya dari teks bacaan berikut ini. Kalian simak dengan teliti agar kalian tahu apa saja sih bahan dasar pembuat pakaian.
Masih ingat kalian tentang cara mencari informasi dari teks bacaan? Informasi teks dapat kita cari dari kalimat utama. Kalimat utama biasanya terdapat pada awal paragraf atau akhir paragraf. Sekarang kita simak teksnya ya. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, orang-orang pada zaman dahulu memakai pakaian yang terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Kalian perhatikan kalimat utama pada teks tersebut. Kalimat utamanya terdapat pada awal atau akhir paragraf? Ya, betul sekali. Kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Jadi, informasinya dapat kita cari pada kalimat pertama setiap paragraf. Informasi yang kita dapat dari teks tersebut yaitu pada paragraf pertama. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Kemudian paragraf yang kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Informasi dari paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Informasi pada paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Kemudian informasi pada paragraf yang kelima itu hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, anak-anak, jika kalian sudah tahu kalimat awal pada tiap paragraf, sekarang coba kalian tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari teks tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri berdasarkan kalimat utama yang sudah kalian temukan. Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui berdasarkan teks bacaan yang kita simak tadi, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian yang istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra bisa digunakan saat acara khusus. Ternyata Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra.
Udin mengamati motif pada kain tersebut. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Nah, kalian coba perhatikan motif hias yang terdapat pada kain yang dimiliki oleh Ibu Udin. Udin lalu menggambar beberapa motif yang ditemukan. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Bangun datar apa saja yang terdapat pada motif hias tersebut? Betul sekali, ada persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, dan jajar genjang. Kemudian Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar yang sudah dibuat. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Bagaimana cara menentukan simetri lipat bangun datar? Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Langkah yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kita beri tanda huruf A, B, C, dan D. Langkah yang kedua, lipatlah kertas tersebut menjadi dua bagian sama besar. A ke C, B ke D. Kemudian langkah yang ketiga, kita buka lipatan tersebut. Langkah yang keempat, buatlah garis pada bekas lipatan. Dan kita dapatkan sumbu simetri yang pertama. Langkah yang kelima, kita lipat lagi kertas tersebut sama besar. Kita lipat ke bagian atas atau ke bagian bawah. Langkah yang keenam, kita buka kembali kertas tersebut. Kita beri tanda pada garis bekas lipatan. Maka akan kita dapatkan sumbu simetri yang kedua. Langkah yang ketujuh, kita lipat lagi kertas tersebut menjadi dua bagian sama besar lagi. Sekarang coba kalian perhatikan. Apakah kertas ini saling melipat rapi, saling menutupi? Tidak, bukan? Kemudian kita buka. Apakah garis lipatan ini merupakan sumbu simetri? Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Karena tidak membagi dua bagian sama besar dan saling menutupi dengan rapat. Maka bangun persegi panjang ini hanya memiliki dua sumbu simetri lipat.
Mudah bukan cara menentukan simetri lipat? Coba, tadi kalian sudah belajar membuat simetri lipat melalui percobaan. Apa garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Ya, betul. Namanya sumbu simetri. Sumbu simetri membagi bangun datar sama luas. Anak-anak, motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Kalian amati motif kain adat berikut ini. Pada motif kain berupa tumbuhan juga dapat kita cari apakah motif tersebut simetris atau tidak. Contoh motif hias yang simetris dan tidak simetris dapat kalian lihat pada gambar berikut. Nah, anak-anak, bangun datar memiliki simetri lipat jika yang pertama dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian yang kedua, lipatan saling menutupi dengan tepat. Dan yang terakhir, memiliki sumbu simetri. Kalian sudah paham ya tentang simetri lipat? Untuk latihan, coba kalian gambarlah beberapa bentuk bangun datar yang kalian ketahui. Lalu guntinglah gambar kalian mengikuti bentuk. Berhatilah mencari banyaknya simetri lipat. Tulis hasil temuanmu pada tabel berikut. Anak-anak, salah satu jenis pakaian yang terkenal adalah pakaian adat. Yuk kita cari tahu tentang pakaian adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kalian simak ya. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling terkenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Anak-anak,
Dari teks bacaan tersebut kita dapat informasi. Di antaranya pada paragraf pertama, yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Kemudian informasi yang dapat kita peroleh dari paragraf yang kedua, salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Kemudian pada paragraf yang ketiga kita mendapatkan informasi tentang kain adat Indonesia sangat istimewa. Pada paragraf keempat, kain adat memiliki banyak fungsi. Dan informasi yang kita dapatkan pada paragraf yang kelima adalah kain adat yang paling terkenal adalah batik. Nah, kalian telah menyimak teks kain adat Indonesia. Yuk kita lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kalian ketahui. Anak-anak, tadi sudah disebutkan bahwa kain adat bisa juga dipakai ketika menarikan tarian daerah. Nah, salah satu tarian adat yang menceritakan tentang proses membuat kain adalah tarian Pontanu dari Sulawesi Tengah. Sekarang kalian perhatikan langkah-langkah menirukan gerakan tari Pontanu. Gerakan yang pertama adalah gerak menirukan gerakan memintal kapas. Langkah-langkahnya, posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas. Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Kemudian tangan kiri bergerak ke samping kiri. Kalian lakukan sebanyak 8 kali. Kemudian gerakan yang kedua, gerakan menenun. Gerakan menenun yang pertama, langkahnya posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan ke bawah. Kanan atas kemudian ke bawah. Lalu ke kiri atas dan ke bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki. Lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Kalian lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali hitungan. Gerakan yang terakhir adalah gerakan menjemur. Langkah-langkahnya, posisi kaki berdiri. Kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan berganti arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Kalian dapat lakukan gerakan ini sebanyak 8 kali. Anak-anak, coba kalian berlatih menirukan gerak tari memintal kapas. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Menari dapat membuat kita menjadi gembira. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang teknologi produksi sandang. Dari bahan pakaian sampai kain adat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita sudah memperoleh banyak informasi dari teks yang kita simak. Kita juga sudah belajar tentang simetri lipat pada bangun datar. Berarti materi kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sampai ketemu lagi dengan Ibu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.